memang pembiayaannya masih minim lah gitu ketimbang mungkin renewable energy lainnya seperti gitu ya. Nah mungkin kita masuk sedikit nih, menyentuh sedikit ke Pak Pradana gitu ya dari PT SMI. Mungkin tadi sudah disebutkan gitu ya Pak ya, dimana memang banyak industri ini yang sudah mulai transisi gitu ya, dan dari Kemenperin juga sudah mempersiapkan peta jalannya tuh akan seperti apa sih industri ini gitu. Kemudian tadi juga dari segi ekosistem penyedia renewable energinya gitu, ada BCIS gitu yang menyediakan tipe-tipe teknologi ini gitu, dan Kadin sebagai asosiasi yang mengkonsolidasikan lah gitu kebutuhan para industri ini, baik tidak hanya industri ini mau membeli teknologi apa, tapi teknologi diproduksinya seperti apa di Indonesia. Nah dari PT SMI sendiri Pak, kira-kira opsi-opsi pendanaan apa saja sih yang selama ini sudah dimunculkan untuk mendukung transisi ini gitu, terutama mungkin di sektor energinya gitu ya Pak ya? Ya baik Pak Marinda, saya suka di urutannya gitu ya, jadi mulai dari pemerintah dulu ya dengan roadmap dan seperti apa untuk sektor, lalu ada technological dan system solution provider ready ya, terus pelaku usaha menyambut baik untuk decarbonize. Jadi ini pas nih urutannya, balik langsung ke finance gitu ya. Jadi kalau dari sisi financing tentunya kita semua paham ya bahwa dari prinsip-prinsip lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kan selalu ada prudensi dan portfolio management ya. Jadi kita ketika kita bicara bahwa adanya new sectors, new initiative, new technology, pastinya butuh waktu untuk lembaga pembiayaan itu akan absorb this. Pasti akan ada proses pembelajaran, dan saya invite WRI ya untuk juga sama-sama memberikan pencerahan kepada sesama industri keuangan gitu ya. Bagaimana peta risiko atau profil risiko dari sektor dekarbonisasi industri. Nah, jadi kalau bisa dibilang lembaga keuangan itu selalu comes last untuk fill the funding needs gitu ya. Tapi bukan berarti lembaga keuangan juga berdiam diri saja gitu ya. Kita juga berusaha proaktif untuk mencari, pasti akan di setiap di balik tantangan pasti selalu ada peluang. Kita selalu menggali apakah kita bisa membuat tantangan itu termitigasi dengan baik dan menjadikan peluang. Salah satu bukti yang sudah dilakukan oleh PT SMI misalnya di sektor transisi energi itu, kalau kita bicara salah satu aset kelas yang besar yaitu renewable energy, kita itu dari tahun 2010 ya, jadi udah habis 15 tahun itu kita sudah accumulate project renewable energy and the size of 2,2 gigawatt ya, capacity. It sounds big, but for 15 years it's not a lot actually ya. Jadi apa namanya, kalau kita bicara PLTU batubara saja 2,2 gigawatt mungkin bisa terjadi dalam 1-2 tahun gitu. Tetapi kalau renewable energy ternyata it takes that much time. Nah, kita waktu belajar pertama di 2010 waktu ingin membiayai renewable energy kita yang pertama, itu juga proses belajarnya juga ekstensif. Kita belajar ke semua lembaga apa namanya yang bisa memberikan technical assistance dan capacity building untuk bisa memetakan risiko dan memitigasi risikonya. Itu akhirnya kita confident untuk bisa masuk. Dan ini dari sisi funding size sebenarnya sudah banyak ya yang sudah di commit atau di at least di pledge gitu ya. Misalnya dari kami aja punya platform namanya SDG Indonesia One yang bisa support project-project yang sifatnya mensupport SDG. Itu kita sudah mengakomodir 3,2 billion US dollar sejak 2018. Itu dari lembaga komersial, filantropi, donor ada di situ semua. Tapi sampai saat ini yang terdispersi itu baru 10%-nya, dan itu juga banyakkan dari level project
preparation-nya. Jadi memang funding gap itu ternyata ada more about project preparation readiness juga. Jadi ketika project itu dipersiapkan dan secara baik, sehingga visible dan bankable, sehingga bisa menarik minat dari lembaga pembiayaan informasi. Nah, kita banyak effortnya tuh di situ, di pre-financing stage untuk bisa membuat project itu bankable. Tambah lagi yang terakhir adalah JETP. JETP sudah commit more than 20 billion US dollar itu untuk transition energy. Rasanya itu sudah capital yang besar sekali untuk bisa dilakukan. Tapi ya sama, prosesnya juga banyak di pre-financing stage saat ini. Saya stop di situ dulu, Mbak. Terima kasih Pak Pradana. Tadi sebenarnya ada beberapa ya, termasuk yang tadi saya lihat mungkin dari SDG 1 ya tadi ya Pak yang namanya gitu, yang mungkin kedepannya masih ada 90% lagi tuh Pak, lumayan juga. Dan bagaimana mungkin kedepannya bisa membantu juga isu-isu dekarbonisasi industri nih, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian ini saya mau balik lagi ke Pak Hafid Pak gitu. Mungkin ini juga semakin mengenal ketika kita mau dekarbonisasi industri gitu ya. Sebenarnya industri apa saja sih yang tercover di peta jalan gitu Pak? Dan kira-kira peta jalannya ini akan membreakdownnya gimana ya? Kayak isinya gitu ya Pak ya? Arahannya untuk si subsektor ini tuh seperti apa sih Pak? Silakan. Baik, terkait peta jalannya, Pak Koordinator, untuk dekarbonisasi kita akan membuat roadmap-nya itu di level sektor industri secara agregat ya, keseluruhan. Kami dibantu juga teman-teman dari ITB yang memang tenaga ahlinya juga memang digunakan atau merumuskan juga target-target dekarbonisasi nasional. Ini sengaja kami lakukan seperti ini supaya inline gitu antara target industri dengan target nasional untuk dekarbonisasinya. Lalu lebih detail lagi, kami juga memetakan di level subsektor industri prioritas. Itu ada 9, yaitu mulai dari pupuk, semen, besi baja, tekstil, F&B, makanan minuman, otomotif. Saya lupa detailnya apa aja, ada 9. Sebentar saya cek dulu catatan saya ya. Keramik, juga kimia, ya, itu ada 9. Nah, yang kami lakukan di peta jalan ini, yang pertama jelas mengidentifikasi dulu base available teknologi untuk masing-masing subsektor. Apa saja sih teknologi yang bisa digunakan untuk menurunkan emisi di masing-masing subsektor gitu. Kita lihat dulu referensi secara global gitu ya. Lalu juga kita harus inward looking juga, nggak semua teknologi yang ada di dunia ini bisa dipakai di Indonesia gitu. Lalu juga kita cek juga itu cocok nggak dengan kebutuhan si industrinya. Dan selain juga kita mappingnya komposisinya dia bisa berkontribusi menurunkan emisinya berapa. Juga harus diperhitungkan juga biaya yang diperlukan untuk melakukan transformasi itu. Ya kita merumuskannya dalam bentuk kebutuhan investasinya gitu ya. Nah itu kita petakan sesuai dengan target-target di NDC, misalnya di 2030 ada milestone-nya, kita sudah punya targetnya. Tentunya ini pun akan adaptif terhadap second NDC, Florida. Jadi tidak hanya terhadap NDC, karena sebentar lagi kan SNDC keluar. Dan di mapping lebih lanjut lagi sampai ke target 2050 dan zero emission sektor industri. Nah itu kalau terkait peta jalan dekarbonisasi sektor industrinya. Mungkin tapi saya boleh nggak komentari sedikit yang lain? Estimasi. Jadi tadi juga menarik ya dari Pak Dino gitu sebagai technology provider and also for technology solution, maybe solution provider ya. Tapi kami punya prinsip begini, Mbak. Soalnya kita juga Cost efficiency itu tidak hanya dari sisi energi, gitu. Ada juga yang bisa di-drive dari non energy related teknologi, gitu ya. Misalnya dari efisiensi material, gitu, dari penerapan sirkular ekonomi tentunya. Terus tadi juga Mbak Nada sudah menyampaikan ada beberapa opsi yang sifatnya tidak terkait dengan energi teknologinya. Nah itu yang kami garap saat ini di industri. Jadi mungkin kalau dulu ada yang namanya ESCO ya, Energy Service Company. Nah, solusi kami untuk industri nanti kita buat namanya GISCO, Green Industry Service Company.
Actually, BCIS is halfway to become the GISCO because you already manage about the energy. But later on, you have to also consider some technology aside from the energy wise for efficiency. Jadi ini udah calon GISCO nih, calon GISCO, udah setengah jalan. Dan juga tadi yang menarik juga bisnis modelnya BCIS ini juga sekaligus provider untuk fundingnya gitu ya. Tapi kan pertanyaannya, apakah perusahaan itu harus menanggung dulu biaya implementasinya, baru dia akan menikmati cost efisiensi yang berikutnya gitu. Dan itu sebetulnya masalah utamanya, karena initial cost ini yang mereka nggak mau keluar. Nah sebetulnya ini harapan kami ini dengan PT SMA juga kan masih banyak Pak funding yang belum utilize Pak. Coba kita sinkroniskan dengan kebutuhan industri Pak. Mungkin mulai menggarap yang pembiayaan-pembiayaan yang tidak terlalu multi-billion, tapi yang penting kan cash flow jalan gitu. Industri itu banyak kebutuhannya memang tidak terlalu besar Pak. Misalnya masang solar panel, tapi kan kebutuhan mereka kecil Pak. Tidak sampai bergigawatt gitu. Untuk captive power mereka sendiri, untuk kebutuhan mereka sendiri. Lalu juga banyak juga misalnya untuk waste recovery Pak. Waste recovery di industri, misalnya di industri ubin keramik. Kemarin saya dengar ada implementasi cuma 6 miliar Pak. 6 miliar, tapi mereka bisa balik modal dalam 6 bulan dari efisiensinya. Lalu juga ada yang menerapkan circular economy ya, waste to raw material. Industri keramik itu waste-nya itu berupa endapannya sama airnya, itu diendapkan, endapannya balik lagi jadi bahan baku. Airnya digunakan lagi untuk proses pembersihan dan Bang di Eropa ketat ya. Waste untuk heatnya mereka sampai 3000 derajat Celcius itu mereka capture dan digunakan lagi untuk dryer, dan itu cost efisiensinya sangat besar. Jadi mungkin mulai ya teknologi provider maupun yang provider solution seperti BCIS ini juga kami harap kedepannya mulai menggarap solusi-solusi di luar aspek energi, gitu. Karena di sana juga bisa timbul cost efisiensi. Dan sekali lagi mindset kami adalah bagaimana si perusahaan industri itu tidak terlalu terbebani dengan initial cost untuk implementasi. Makanya kami create nanti kedepannya itu ada satu entitas kita sebut Green Industry Service Company. Ini mimicking dengan ESCO sebetulnya, tapi ruang lingkupnya tidak hanya energi. Dan ada sedikit perbedaan bisnis model. Kalau ESCO dulu tidak menjadi penanggung biaya gitu, jadi dia cuma teknologi provider, solution provider, uangnya entah dari mana atau perusahaannya yang bayar. Dia cuma mengimplementasikan, mengakses lalu mengimplementasikan. Tapi si GISCO ini nanti dia yang melakukan asesmen ke perusahaan, industri, kebutuhan transformasinya apa, teknologi apa yang perlu diterapkan, cost efisiensi yang mungkin nanti akan timbul berapa banyak, penurunan emisinya berapa, energi efisiensinya berapa, dan cost of transformation-nya berapa. Sehingga nanti si GISCO inilah yang akan tap in ke green financing. Dia yang menjadi debitur, dia yang minjem uang, bukan perusahaannya. Nah mungkin ini ada kaitannya tadi dengan statement dari PT SMA ya, masalah risk management ya Pak ya, masalah peta resiko. Ini kami juga belajar dari proyek-proyek terdahulu, ada kerjasama juga dengan World Bank, di mana green financing itu awalnya mau diserahkan langsung yang minjem uang itu si perusahaannya Pak. Dan dulu suku bunganya rendah Pak, cuma 1%. Nah perusahaan itu ternyata ada resiko mereka, oh ini dapat uang murah nih, saya pakai buat produksi aja dulu untuk cuan gitu. Nanti transformasinya belakangan. Nah itu resiko Pak. Makanya dengan GISCO ini ada simbiosis mutualisme Pak. Ketika dia yang mengakses perusahaan itu butuhnya berapa dan potensi cost efisiensinya berapa, dia yang minjem uang, nanti dia mengimplementasikan, dia punya tanggung jawab cost efisiensi yang dihasilkan harus sesuai hasil hitung-hitungan mereka. Kalau enggak mereka nggak bisa cover itu biaya pinjamannya, kan yang balikin pinjamannya si GISCO-nya. Nanti perusahaan bayar yang melalui cost efisiensinya. Nah tentunya tidak sekaligus ya, mungkin dicicil 3 tahun, 5 tahun, bisa tergantung dari hitung-hitungan di awalnya seperti apa. Tentunya untuk menciptakan ekosistem ini semua Pak, kami perlu green financing yang support, kami juga perlu teknologi provider seperti BCIS, dan kami juga harus bekerja sama dengan institusi perbankan, khususnya juga dengan OJK.
Karena untuk supaya ini bisa diutilize secara financing ini harus masuk taksonomi hijau, Pak. Nah, kami juga terus-terusan nanti berkoordinasi dengan OJK, make sure bahwa semua hasil assessment ini juga bisa bankable, gitu, bisa dibiayai dan sesuai dengan taksonomi hijau. Nah, mungkin itu sementara menjawab semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Apit. Ini saya penasaran dengan tanggapannya Pak Pradana mungkin ya, kayak kalau menanggapi ide seperti ini sebenarnya langkah apa sih Pak gitu yang nantinya harus ditempuh gitu ke depannya gitu, yang harus diantisipasi gitu dari segi finansialnya gitu ya oleh Kemenperin gitu ke depannya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada para peserta bisa mengajukan pertanyaan ya para peserta lewat barcode yang ada di meja masing-masing. Itu bisa di-scan dan dimasukkan pertanyaannya di situ, nanti kita bacakan. Mungkin saya ke Pak Pradana kembali lagi Pak, silakan. Tadi yang dibilang Pak Apit tuh benar banget ya, maksudnya keberadaan Kisco atau Esco itu bisa menjadi jembatan ya, baik dari sisi aspek credibility, karena kan tadi ya ada narasinya adalah untuk energy saving, tapi ternyata untuk something else gitu ya. Terus ada tadi juga Pak Antoni juga bilang ini benar kan nih savingnya 80% gitu ya. Ini yang menjamin siapa nih, energy insurance ya, savingnya seperti apa gitu, apakah memang jadi satu dengan Kisco itu atau memang ada lembaga yang terpisah gitu ya. Jadi memang ini suatu jembatan yang baik kalau memang bisa tumbuh ya industri Kisco ini. Dan yang berikutnya adalah economy of scale tentunya, karena kalau kita bicara tadi yang skala-skala kecil, ketika diakumulit, diagregate oleh si Kisco ini juga menjadi suatu hal yang lebih menarik bagi lembaga keuangan komersial bahkan. Jadi tentunya dari sisi arrangement itu ketika credibility meningkat tentunya pasti risiko menurun dan premi risiko juga konsekuensi bisa menurun juga gitu ya. Dan ini akan takes time to develop over time. Saya lagi balik lagi saya waktu membiayai proyek mini hydro yang pertama di 2010 itu, waktu itu yang active financiernya cuma 2 bank ya, kami dan satu lagi gitu ya. Terus sekarang if you talk to major mainstream banks, rata-rata udah punya portfolio hydro di buku mereka. Jadi itu text time ketika satu lembaga pembiayaan sudah mulai ini, lembaga pembiayaan pasti akan melihat ya, seberapa ini bisa mereka replicate. Biasanya paling awal paling simple adalah mereka modify Pak. Jadi ada lembaga pembiayaan yang sudah memfinance, ternyata asetnya bagus, berjalan sesuai proyeksi, sesuai kontrak. Nanti bank-bank lain melihat oh ini bagus juga ya, tapi saya ragu untuk ambil resiko dari awal, saya refi dulu dengan menawarkan bunga yang lebih rendah. Bayangkan kayak gitu malah justru yang di dunia komersial. Tapi nggak apa-apa, itu juga salah satu cara untuk men-scale up pembiayaan di di suatu industri. Dan saya balik lagi itu suatu hal yang penting adalah bagaimana menemukan credibility tadi. Apakah memang Kisco ini adalah jawabannya? Energy saving insurance itu juga mungkin juga bisa, atau yang investment grade audit proses ya, yang juga harus ada profesi penunjangnya di sini yang juga bisa membantu. Jadi credibility di sistem ini harus diciptakan. Kata kunci yang sangat baik gitu dan sangat patut untuk dicatat ya Pak Pradana gitu, terkait kredibilitas dari produknya itu sendiri. I would like to go to Bino again because as a technology developer, you must already implemented a successful technology and business model everywhere, not only in Indonesia, I think, right? Asia Pacific. So can you share some examples, Bino, regarding where innovative financing models have been successfully implemented and have positively contributed to the adoption of low carbon technologies? Whereas in Indonesia. So, Ibu, before I answer your question, I just thought of touching upon. First,
industries to move towards renewable energy, they have to be competitive. First, they have to be competitive. You cannot just put renewable energy and become non-competitive. So I fully agree with Pa Anthony that if fossil fuels need to be removed, energy transition need to happen, then renewable energy need to be competitive. Without renewable energy being competitive, you cannot have industries being competitive. They cannot compete in the international market. So I fully endorse on that. As far as financing is concerned, so any technology, if it is proven that this can improve efficiency, then financing institutions are available to back them. It is only the ecosystem. The biggest challenge that we feel is that lack of awareness. That industries are not aware the different technologies that are available. Let me put it like this. 10 years back, 15 years back, the solar prices were so high. Today, everybody is putting up solar. Why? Because technology has improved, prices have come down. So is on other technologies. Other technologies on bioenergy, biogas, heat pump, cooling, all these places, the technologies have improved. Now let me give you an example, coming back to your story. When you put up an industry, today if suppose there is a food and beverage company, they are putting up an industry. So they will have a forecast for next 5 years or 10 years. So they will put some measurements on pumps or motors or compressors or cooling. After 5 years, the market improves. They go improve their efficiency and they grow, 10 times, 20 times. So what they do? They put another 2 motors. Then after 3 years, what they do? They another 1 compressor. Then after 5 years, 1 compressor. After 15 years, you have 10 compressors, 20 motors, 3 chillers. But is that efficient? No. After 15 years, when you do the efficiency check, putting 1 big chiller is more efficient than running 3 small chillers. Putting 1 big motor is more efficient. But did the industry do something wrong? No. They didn't do anything wrong. Because as they grew bigger and bigger, they added small motors. Or they added small equipment. But now, you have to change, you have to become efficient, there is the funding. So if you want to be 1 big chiller, you need to put finance. So that is where companies like us, we come, okay, we will finance for a big equipment and we will operate, we will bring in efficiency and we will recover our money based on the efficiency. So there is no cost increase to the companies. This is where, and the first thing what we want to do is to educate the market. Please don't think that putting renewable energy will make it expensive. It is not. Technologies have changed and as Papa rightly said, economics of scale has come and the prices have started dropping down. It is only our outlook needs to change. Like we think putting up solar means we have done net zero. We have done only 5% by putting up a solar. Your biggest challenge is your thermal load. So in thermal load, yes. At this moment in Indonesia there is a challenge. Like, see, fossil fuels are subsidized. So thermal steam or hot water or a hot air is right now running through a boiler which would be fueled by either coal or natural gas or any kind of a fossil fuel. Now here fossil fuels are subsidized. So, there has to be either an incentive or there has to be a penalty for emitters. Otherwise there is no motivation. So industries need to, self-motivate. But self-motivation has got limitations. You need to be first economically viable. So if you are not viable, then all these renewable projects is of no use. So technologies are available, it is proven, and there are people who have implemented in Indonesia and they are getting benefits out of it. So, I can tell you a food and beverage major.
who 7 years back, we did feasibility study for them. So they asked us to do a feasibility study for 5 years and 10 years. So in that, they identified what are the big carbon emitters. So the big carbon emitters was thermal load, then there was cooling load, then there was efficiency, energy efficiency, everything was there. So they first implemented a bioenergy project. They reduced 75% of their carbon emissions. They brought down their energy costs. Then they implemented a solar project. They brought down another 10-15%. Then they implemented a cooling project. You know, by combining 3-4 chillers together into a big chiller. Then after that they put a compressor project. Then energy efficiency. All this they did in 7 years time. And zero capex. No investment from the company. So, you know, it's an outlook change. It's an outlook change. And it is possible in Indonesia. Yes. Little bit of push from the government will definitely boost this industry, and we all together can decarbonize this sector. But otherwise, it is not expensive. And that would be my message to everybody. Very great example. Thank you, Benu. A lot of notes here from the example, small chillers to that big chiller, and also the F&B company case as well. And transition not happen in only 1 year or 2 years, but it's 7 years. And through various measures with no capex. So actually, it's kind of like proof Pak Apik's point regarding the GISCO model that actually can be implemented in Indonesia moving forward. So thank you so much for that. And we also have questions from the floor here. First is questions to balik lagi ke bahasa Indonesia. Pertanyaan untuk Pak Antoni. Di sini bagaimana persepsi anggota perusahaan di bawah Kadin terkait dekarbonisasi? Apakah hal ini dilihat sebagai tantangan atau peluang, Pak? Yes. Bu Ida, kalau di Kadin itu kita selalu melihat sesuatu dengan optimisme. Jadi saya kira tantangan dan peluang ini sangat tergantung bagaimana dan siapa persepsi dan perspektif yang melihat. Nah, selaku pelaku usaha di Kadin, tentu kita melihat ini lebih ke arah sebagai peluang. Karena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya bisa kita ambil peluang dan optimisme dalam transisi energi ini. Antara lain seperti kita tahu, Winda, di dalam peraturan pemerintah ya kalau nggak salah 112 itu ada amanat untuk dekarbonisasi bagi captive power plant yang berusia 10 tahun atau lebih, itu minimal dekarbonize 35% misalnya. Dan Kadin mendorong agar peta jalan dan penurunan ini bisa dilembagakan. Karena sampai hari ini banyak sekali smelter-smelter yang sekarang sudah menjadi bagian dari hilirisasi nasional, tetapi mungkin pasokan listriknya masih menggunakan captive coal power plant. Itu contohnya. Nah, tentu pasti butuh pelaku-pelaku seperti Cak Benu ini kan, Mas Benu ini di Indonesia, yang harus bisa memberikan solusi-solusi zero capex gitu misalnya. Dan di situ nanti SMI bisa ambil peran misalnya untuk melakukan pembiayaan power plant atau pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan maupun dengan energi terbarukan. Contoh lain, kita banyak sekali bahas mengenai EV. EV ini menjadi sebuah hal yang agak menarik karena tidak hanya menyelesaikan urusan oversupply kita, tetapi sebetulnya itu akan membuat agregasi demand yang luar biasa. Tinggal memang secara regulasi kita mesti cermati bagaimana kita bisa mendorong jangan banyak pengisian kendaraan listrik di rumah. Kenapa di rumah? Karena kita merasa ini tidak mencerminkan unsur-unsur shared infrastructure. Dan seperti kita ketahui, yang namanya peak load itu malam hari gitu. Kalau kita bicara first wave atau pengguna 2% dari seluruh kendaraan yang terjual tahun lalu di Indonesia, sebagian besar adalah
orang-orang yang the have, yang mereka sudah punya kendaraan dengan fossil fuel, tapi karena mungkin pasangannya waktu arisan ngobrol sama temannya, Mi gimana tuh? Kayaknya teman-teman udah mulai pakai kendaraan listrik tuh. Kayaknya kita perlu beli deh Mi. Nah, kayak gini-gini nih Bu Indah, ya Pak ya. Jadi kalau bisa yang betul-betul bukan kendaraan sekunder, tapi adalah pengguna kendaraan primer. Nah, kalau kendaraan primer ini tentu sangat sensitif Bu Indah. Kalau kita pasang charger di rumah, listriknya harus 7.000 kW. Kalau enggak kita rebutan sama AC Mbak kalau malam. Gimana caranya share infrastruktur itu kita bisa dorong siang hari misalnya. Kadin juga memberikan rekomendasi kebijakan agar setiap bangunan high rise memiliki persentase untuk EV parking lot, sehingga orang memiliki satu kemudahan kalau dia menggunakan EV, dan EV public charger. Ya kan, banyak sekali saya kira benchmark di seluruh dunia yang bisa mengakselerasi pertumbuhan dari elektrifikasi ini. Sebagaimana teman-teman di Kadin selalu meriung ya, kalau kita mau bikin strata, misalnya ada combustion, ya combustionnya tolong gunakanlah yang ramah lingkungan. Kalaupun sudah bisa diminggirkan, maka tidak perlu lagi ada combustion, langsung elektrifikasi. Elektrifikasi pun yang lebih mulia lagi, jangan menggunakan energi yang tidak terbarukan. Saya kira kita realistis saja, Bu Indah. Artinya dalam peta jalan yang sudah dibuat teman-teman baik di regulator sama IKBI ya Pak, kami juga sering diskusi. Jadi ini adalah PR bersama. Tentu seperti kata Pak Pradana, saya suka nama Bapak Pak, dananya itu Pak. Jadi, oh ya, pra menuju dana Pak. Memang nggak akan ada dana kalau nggak ada pra Pak, kalau di SMI ya. Jadi memang konteks itu luas ya Bu Indah ya, dan tergantung kita bagaimana di Indonesia ini Pak Banu, Mas Banu ya. Di Indonesia kita tuh punya pepatah, ini mungkin translatornya juga bingung ya. Orang nggak perlu pinter Pak, tapi pinter-pinter gitu Pak. Jadi di Kadin kita berusaha pinter-pinter melihat peluang itu, dan saya kira konteks untuk kita bisa memajukan akselerasi transisi energi memang harus didukung tidak hanya menjadi beban dan dipikul hanya oleh regulator, tetapi oleh selaku pelaku usaha, karena ini akan bisa meningkatkan daya saing kita untuk pasar ekspor maupun dalam konteks persaingan global yang lensnya adalah sustainability atau berkelanjutan. Jadi dalam konteks itu Bu Indah, kita sangat support, dan tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tantangan dan peluang, kita pasti akan selalu jawab itu adalah bagian dari peluang yang nggak besar tapi besar banget. Terima kasih. Terima kasih Antoni. Ini benar-benar memberikan pesan yang sangat positif ya. Kalau dari industri dan dari asosiasi pun akan terus bergerak gitu ya menuju dekarbonisasi ini. Nah ini ada pertanyaan juga untuk Pak Pradana ini. Mungkin saya bacakan pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Karena di sini juga kebetulan banyak industri gitu yang hadir bertanya tentang bankability gitu. Apa yang dapat kita lakukan dalam mendorong bankability dari proyek atau inisiatif dekarbonisasi dari sisi perusahaan gitu, Pak? Mungkin belajar dari selama ini pengalaman di SM. Iya, kami belajarnya langsung dari yang paling susah ya, jadi dari yang PLN, jadi yang dari sumbernya ya, sumber dari transisi energi itu kan ada semua dari PLN. Gitu. Kalau kami belajar dari situ, dan mungkin juga bisa relate ke all scale ya, termasuk perusahaan yang skalanya kecil gitu ya. Itu narasi transitionnya atau roadmapnya itu harus clear dulu gitu ya. Jadi ketika sudah clear narasi transitionnya, hitung-hitungannya juga harus clear gitu ya. Pasti ada transition cost pasti. Itu nggak usah ini no brainer ya. Pasti ada transition cost-nya, pasti ada capex-nya gitu ya. Investmentnya di awal pasti ada. Tinggal ketika itu semua sudah clear, narasinya sudah clear, strong, terus hitung-hitungannya juga sudah jelas dan validated, itu tinggal pertanyaannya adalah who will bear the cost gitu ya. Apakah memang perusahaannya itu sendiri? Kalau dia memang cash flow-nya gimana? Apakah menunjang atau tidak? Ataukah memang ada masuk ke area insentif dari pemerintah, atau misalnya ada skema-skema dari green financing yang mungkin bisa mengabsorb cost itu ya. Yang contoh yang gede lagi ya, ini geothermal misalnya. Geothermal itu kan masuk salah satu strategi utama transition energi di Indonesia, karena
geothermal itu replace base load ya. Nah, geothermal itu ternyata resiko terbesar dari di exploration. Itu exploration itu 50-50 gitu ya. 50% berhasil, 50% tidak berhasil menemukan uap yang bisa di-capitalize menjadi listrik. Ternyata ada donor yang bisa mengabsorb sebagian dari loss itu, misalnya tidak tercapai sesuai dengan prediksi atau completely failure atau dry well, itu ada sebagian bisa diabsorb oleh donor. Itu waktu itu yang mendesain ada World Bank dengan bantuan dana dari GCF gitu ya. Ada aja gitu ya green finance yang bisa mengabsorb cost dari transition ini. Jadi itu yang contoh yang besar ya, yang bikin sakit kepala gitu ya. Tapi di trickle down ke bawah ke level-level small medium enterprise juga rasanya juga akan sama, yang butuh transition narrative, transition cost berapa, who bear the cost. Jadi itu as simple as that. Tinggal ketika itu sudah well planned dan well executed, itu tinggal kita bicara bankability-nya tadi, siapa yang bisa menjamin ini all happening gitu ya. Apakah memang ada skema garansi atau insurance tadi, atau memang credibility dari si pemilik projectnya sendiri sudah cukup bagus, itu yang bisa membuat itu bankable. Oke, baik, terima kasih Pak Pradana, tadi cukup clear ya gitu, terutama dari segi roadmap-nya juga harus jelas gitu, dan juga siapa sih yang nanti harusnya mengabsorb cost itu sendiri gitu. Nah, ini tadi juga sempat disebut tentang insentif gitu ya dari pemerintah gitu. Mungkin dari Pak Apit mau Pak menjelaskan gitu, kira-kira kalau dari kementerian sekarang insentif apa sih Pak yang diberikan? Ya, kalau dari sektor industri memang insentif secara khusus itu terkait penurunan emisi belum ada. Tapi justru kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan juga untuk mengangkat konsep insentif emission based incentive. Jadi setiap aksi penurunan emisi itu harus bisa dikuantifikasi sebagai potensial insentif supaya semua orang juga mau menurunkan emisi gitu. Ya, salah satunya itu. Jadi berapapun nanti tingkat penurunan emisinya itu bisa dikonversi menjadi bisa dikuantifikasi sebagai insentif. Nah tentunya PR-nya ya banyak, itu juga harus verified gitu ya, nggak sembarangan klaim kami sudah menurunkan emisi dan seterusnya. Nah ini juga ada kaitannya, mungkin tadi Pak Bino juga sudah raise juga isu harusnya ada regulasi yang mendukung ini gitu ya, untuk create demand-nya lah gitu. Nah dalam waktu dekat ini Bapak Ibu sektor industri nanti akan kita sedang menyusun yang kita sebut batas atas emisi untuk per subsektor industri. Nah tentunya dengan nanti diterapkannya batas atas emisi ini atau cap-nya ya, pasti semua industri kan pertama harus diverifikasi. Nah kita PR-nya adalah menyiapkan lembaga verifikasinya, udah mumpuni apa belum nanti kalau demand-nya tiba-tiba naik gitu ya. Auditornya udah ada belum, berapa banyak institusi yang bisa melakukan itu. Lalu kebutuhan akan transformasi atau tadi mengimplementasikan upaya-upaya mitigasi tadi, fluktuasi akan meningkat karena ketika sudah ada cap, potensi dia naik di atas cap itu kan tinggi, dan ketika dia di atas cap itu subject to carbon tax gitu kan. Jadi terjadi carbon deficit, walaupun nanti ada solusi lain untuk mengurangi beban carbon tax itu dengan misalnya buying carbon credit dari ETS market ataupun dari offset market gitu. Nah itu nanti sekali lagi itu kita coba by regulation kita create demand-nya, tapi juga memang itu inline dengan target capaian kita, baik itu yang di setup kita melalui roadmap-nya yang memang juga comply dengan target NDC, tapi kami sebenarnya mau goes beyond itu gitu. Jadi penentuan allowance pun per sektor industri kita juga sedang menghitung kebutuhan top down dari target-target NDC yang nasional dan diturunkan ke sektor industri, maupun dari profil emisi berdasarkan data inventory yang ada di industrinya itu sendiri gitu. Kita harus laras gitu top down dan bottom up-nya, nanti ketemu sweet spot-nya nih berapa nih cap untuk masing-masing subsektor. Baru nanti ya PR-nya saat ini kenapa itu belum berlaku, kami masih struggle untuk menentukan mekanismenya, free allowance kah gitu, atau by lelang kah, atau bagaimana gitu ya. Dan nanti pengaturan di perdagangan karbonnya juga, antara offset yang voluntary dengan yang atau itu kan
project base sama yang organization base gitu. Ini nanti interaksinya akan seperti apa? Dan juga tadi mungkin seperti disinggung masalah market price dari karbon itu sendiri. Yang tentunya idealnya harusnya berdasarkan supply demand ya nantinya gitu. Tapi kan kalau di awal mungkin untuk yang pasar ETS bisa saja government intercept dulu di situ, setup dulu harganya berapa supaya menggeliat gitu ya. Saya juga nggak tahu nanti instrumennya akan seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin dalam 1-2 tahun ke depan bakal banyak sekali, ini bakal laku banget ya teman kita Pak BCIS will be overload with demand to verify. But tapi ya mereka juga kalau mau memverifikasi, mereka kan mengimplementasikan, tapi kan memverifikasi harus institusi yang sah gitu, yang legal gitu ya. Dalam hal ini LVV. Kalau mereka mau jadi LVV ya welcome. Gitu. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Apit. Ini diskusinya sangat kaya ya. Jadi memang dari segi kebijakannya pun ternyata sudah banyak gitu yang mulai dilakukan, yang sudah di-list dan akan diluncurkan gitu ke depannya. Tidak hanya kebijakan, bahkan juga program-program ya Pak, yang tadi kayak seperti GISCO dan berbagai kerjasama dengan kementerian lainnya. Kemudian dari segi teknologi pun sebuah pesan yang sangat positif, di mana memang sudah ada gitu bisnis model yang meringankan dari sisi industrinya gitu dalam hal capex-nya. Kemudian dari asosiasi juga dari Pak Antoni sudah pasti akan mendukung lah gitu selama memang bisa